pasal yang keempat, Mazmur nomor 4, ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat pertama dan kedua, nanti saudara lanjutkan 3, lalu saya ke 4 sampai ayat ke-9, kita bergantian. Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanmu dinodai? Berapa lama lagi kamu dan sia-sia mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di dalam hidung, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan bertanggapan kita. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita mempercayai firman-Nya yang adalah kebenaran, dan kita dimampukan untuk menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita mengiringi dengan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sabda kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari perhentian ini lagi. Berkatilah ibadah kami, berkenan jugalah atas ibadah ini ya Bapa. Sekarang kami akan membaca firman dan merenungkan lagi firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Saat ini kami ada sedikit gangguan teknik, mohon Tuhan menolong agar gangguan ini dapat diatasi, sehingga umat-Mu yang mengikuti ibadah via YouTube bisa berjalan dengan baik. Pakai hamba-Mu yang lemah ini untuk menjadi alat yang berguna di dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu sekalian. Mari kita membaca Yohanes 1 ayat 9 hingga 11. Yohanes 1 ayat 9 hingga 11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Demikianlah catatan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Allah. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi juga kalau Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah. Apakah sudah bisa? Sudah bisa ya, baik. Layar sudah bisa? Pak? Oh belum bisa. Oke, saudara sekalian. Siapa di antara kita yang ada di dalam ruangan gereja ataupun yang ada di rumah sering menjadi sumber perdebatan? Bukan sumber gosip ya. Beda, saudara. Adakah di antara kita orang yang menjadi sumber perdebatan? Siapa orang ini ya? Mungkin tidak, saudara. Tapi kalau kita mau baca sejarah, kita akan mendapati bahwa Yesus adalah tokoh yang paling banyak diperdebatkan di sepanjang zaman. Bahkan karena ajarannya, sebagian teolog menganggap Yesus itu adalah tokoh yang kontroversial. Karena ajarannya. Karena keras sekali. Dan dia mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Bahkan sejak kelahirannya, saudara, dan di dalam pelayanannya, Yesus menimbulkan perdebatan. Ketika ia kembali ke kampung halamannya di Nazaret, dia melakukan mujizat dan dia mengajar di rumah Allah. Orang-orang berkata, bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya kita kenal? Saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, kita kenal. Mereka tolak Yesus. Saudara sekalian, di dalam pembacaan Yohanes tadi dikatakan, ia datang kepada dunia yang dia ciptakan, yang merupakan milik dia sendiri. Tapi Alkitab mengatakan orang-orang menolaknya. Kontroversi yang paling dramatis adalah dicatat dalam Yohanes pasal 9, saudara. Yohanes pasal 9 itu kali Yesus dan murid-murid mendapati ada seseorang yang buta dari lahir. Murid bertanya, siapa yang berdosa? Anak itu berdosa atau orang tuanya? Yesus menjelaskan, bukan anak itu, bukan orang tuanya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dirinya. Itu kata Yesus. Lalu Yesus meludah ke tanah, membuat adukan, dan adukan itu ditempelkan di mata orang yang buta sejak lahir itu. Dan Yesus berkata, pergilah ke kolam Siloam. Orang ini langsung pergi, saudara. Dia pengemis.
Dia pergi ke kolam Siloam dan setelah itu dia menjadi celik dan dia bisa melihat. Ini yang terjadi, saudara. Lalu tetangga-tetangga menjadi penasaran. Bukankah dia ini adalah pengemis yang kita kenal? Oh iya, dia memang pengemis. Yang lain berkata, bukan. Dia hanya mirip saja. Dan si pengemis berkata, akulah dia. Memang aku. Sekarang aku sudah bisa melihat. Bagaimana kamu bisa melihat? Seseorang yang bernama Yesus membuat adukan dari tanah, lalu memoleskan ke mataku dan meminta aku pergi ke kolam Siloam. Aku lakukan dan sekarang aku sudah bisa melihat. Siapa yang lakukan itu? Seseorang bernama Yesus. Di mana orang itu? Aku tidak tahu, katanya. Lalu orang-orang ini, tetangga-tetangga, orang buta ini, mantan orang buta lebih tepat, membawa kepada orang Farisi, saudara. Orang Farisi mulai mengintegrasi. Karena pada hari itu adalah hari Sabat. Ditanya lagi. Siapa dirimu? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa melihat? Dia jelaskan. Seseorang bernama Yesus meminta aku lakukan ini. Aku lakukan dan sekarang aku melihat. Si Farisi langsung berkata, orang ini pasti tidak datang dari Allah. Sebab apa? Dia tidak memelihara hari Sabat. Michael, perhatikan ya. Hei, dia pasti bukan dari Allah. Karena dia tidak memelihara hari Sabat. Tapi orang-orang bilang begini. Bagaimanakah seorang berdosa dapat melakukan mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang pada waktu itu. Yang sebagian berkata, dia tidak mungkin dari Allah karena dia melanggar Taurat. Tapi sebagian lagi mengatakan, dia pasti dari Allah. Kalau dia orang berdosa, tidak mungkin dia bisa melakukan mujizat orang yang dalam keadaan buta sejak lahir. Lalu saudara, mereka yang tidak percaya, panggil orang tuanya. Lalu mereka integrasi orang tuanya. Benar ini anakmu, betul. Tapi terjadi dengan dirinya. Orang tuanya berkata, bahwa dia adalah anakku, itu betul. Bahwa dia terlahir buta, itu pun betul. Tapi bagaimana ia bisa melihat, aku tidak tahu. Silakan kamu tanya dia, karena dia sudah dewasa. Dia bisa memberikan jawaban. Saudara, mengapa orang tuanya berkata dia bisa memberikan jawaban? Alkitab mengatakan pada waktu itu orang-orang Yahudi sudah sepakat bahwa siapa saja yang mengaku Yesus sebagai Mesias itu akan dikucilkan. Jadi orang tua dari orang buta, mantan orang buta ini takut dikucilkan. Itu sebabnya dia bilang, kamu tanya aja sendiri. Kamu tanya sendiri. Lalu saudara, orang buta itu ditanya lagi. Sampai dia kesel. Tadi saya udah ngomong. Kok kamu tanya lagi sih? Apa kamu mau juga menjadi murid dari Yesus itu? Wow, marah orang Farisi, saudara. Marah. Saudara, nah itulah terjadi. Kalau saudara baca lagi, nanti baca lagi di Yohanes pasal 9. Terjadi perdebatan, saudara. Memang Yesus adalah tokoh yang banyak menimbulkan perdebatan. Sampai hari ini, saudara-saudara sekalian. Nah pertanyaan yang sangat penting adalah, Yesus menjadi sumber perdebatan. Bagi orang tertentu, saudara, saya tidak tahu apakah saudara masih memperdebatkan Yesus di sini? Masih memperdebatkan? Bagi orang tertentu, Yesus menjadi sumber perdebatan. Mengapa, saudara? Karena bagi orang tertentu, Yesus itu adalah sosok yang sulit untuk dimengerti. Sulit untuk dipahami. Mengapa orang-orang tertentu sulit memahami Yesus? Nyalakan AC sebentar. Mengapa Yesus sulit dimengerti, saudara? Ada berbagai alasan. Yang pertama, kita bicara orang skeptis. Orang skeptis
memahami Yesus dengan otak sebelah kiri, saudara. Kita tahu otak kita ada sebelah kiri, ada sebelah kanan ya. Nah, orang skeptis menggunakan otak rasional untuk memahami Yesus. Karena mereka semata-mata menggunakan otak sebelah kiri, maka mereka berkesimpulan bahwa Yesus tidak masuk akal. Karena orang yang menggunakan otak sebelah kiri memikirkan sesuatu berdasarkan hukum-hukum, dalil-dalil. Sesuatu harus ilmiah. Kalau tidak ilmiah dianggap omong kosong. Saudara, orang bisa berjalan di atas air itu masuk akal atau tidak? Orang mati bisa dibangkitkan itu masuk akal atau tidak? Bagi orang yang menggunakan otak sebelah kiri, dia tidak akan percaya itu. Tidak mungkin, saudara, bagi mereka. Nah, ini yang terjadi dengan sekelompok orang skeptis yang gemar menggunakan otak sebelah kiri. Karena mereka merasa bahwa Yesus tidak dapat dijelaskan sampai tuntas. Saudara sekalian. Padahal Allah tetap harus memiliki sisi misteri, bukan? Apa yang terjadi kalau Allah itu bisa dijelaskan sampai tuntas? Saudara masih ingat apa yang saya katakan beberapa tahun yang lalu? Otak kita cuma sekepal, saudara. Kalau Allah itu bisa dijelaskan sampai tuntas dengan otak sebesar ini, maka Allah tidak lebih besar daripada otak ini. Saudara. Nah, Allah tidak dapat dipahami secara tuntas dengan otak kita, itu bukan berarti Allah itu absurd. Absurd itu artinya tidak masuk akal, saudara. Bukan itu, tetapi Allah yang melampaui rasio kita. Allah yang dapat dicerna sampai tuntas dan tidak ada lagi sedikit pun misteri di dalamnya. Itu bukan Allah yang maha besar dan dapat dipastikan itu adalah Allah pemikiran manusia. Allah filsafat. Saudara sekalian, logis, masuk akal, itu adalah istilah yang bersifat natural. Betul tidak, saudara? Ini nggak masuk akal ini. Nggak logis, kata Pak Armin. Iya, kalau kita mengukur sesuatu yang ada di alam ini, kita menggunakan ilmu logis. Tapi jangan lupa, Allah itu bukanlah pribadi natural. Jadi salah besar kalau kita mengukur Allah dengan ukuran manusia. Saudara sekalian, pahami ini saudara sekalian ya. Logis atau masuk akal adalah istilah yang kita gunakan untuk mengukur natur alam ini, saudara. Dan itu bukan ukuran untuk Allah. Mari kita lihat contoh sederhana teori sumber. Teori sumber. Barangkali masih ingat Ibu Heni ya, teori sumber itu saya ada karena ada orang tua saya. Orang tua saya ada karena ada orang tuanya. Dan seterusnya, bukan? Kita sampai pada yang terakhir siapa Pak Yanto? Manusia pertama? Ya Adam dan Hawa. Ya kan? Lalu kita bertanya sumber. Dari mana Adam dan Hawa Pak Andi? Dari orang tuanya. Dari mana dia ada? Kita yakin dia ada karena ada yang mengadakannya. Saya ada karena ada orang tua saya. Seterusnya. Dan Adam dan Hawa ada karena ada yang mengadakan, yaitu Tuhan. Nah, itu disebut dengan teori sumber. Persoalannya adalah teori ini tidak bisa dipertanyakan kepada Tuhan. Ibu Tuti coba tanya, Tuhan sumbernya dari mana? Nggak ada jawabannya, karena Allah tidak ada sumbernya. Allah tidak pernah tidak ada. Dari dulunya kapan dulunya lagi. Itu sebabnya kita nggak bisa ngomong lagi. Dulu kita menyingkatnya menjadi kekal. Dari sebelum sesuatu ada, dia sudah ada. Kekal, saudara. Nah, kita nggak bisa bertanya, Pak Bunyong, dari mana sumber Allah? Siapa yang membuat Allah? Kalau ada yang membuat Allah, itulah Allah. Yang dibuat bukan Allah.
Artinya apa, saudara? Teori sumber yang kita sering gunakan itu untuk natur kita. Dan itu tidak bisa diukur untuk Allah. Sayangnya orang skeptis lupa memisahkan ini. Mereka berusaha untuk mengukur Allah dengan ukuran manusia. Saudara bisa bayangkan tidak? Angin itu bisa diukur apa tidak? Angin bisa diukur nggak, Non? Nah ya. Angin bisa diukur apa tidak? Pak Bunlyong, angin bisa diukur nggak Pak Bunlyong? Bisa lah. Kalau kita mau pompa ban mobil, kan ada ukurannya kan? Kan bisa diukur. Pakai apa? Pakai alat apa untuk mengukur tekanan angin? Ada alatnya, saudara sekalian. Kalau tidak salah namanya manometer ya. Pakailah manometer untuk mengukur angin, tekanan angin. Tidak boleh kita menggunakan meteran. Pak Hendo bisa bayangkan? Kenjo bisa bayangkan? Mengukur tekanan angin dengan meteran? Nggak kena, nggak cocok, saudara sekalian. Otak kita adalah alat bantu. Betul tidak, saudara? Saya ada gambar sebetulnya, tapi nggak bisa ditampilkan ya. Nggak bisa ya, oke. Otak kita adalah alat bantu, saudara sekalian. Tetapi kita harus menggunakan alat bantu ini dengan tepat. Kita harus menggunakan yang sebelah kiri, juga harus menggunakan sebelah kanan. Saudara bayangkan ya. Begini. Apa beda teleskop dan mikroskop? Teleskop adalah untuk melihat bintang yang jauh. Mikroskop itu melihat kuman yang ada di depan hidung kita. Itu dua-duanya alat bantu, Pak Arvin. Betul ya? Kalau tidak ada alat bantu itu, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Bintang memang lihat kelap-kelip, tapi kita tidak mengerti bintang itu apa. Dengan adanya teleskop, kita bisa mulai memahami. Orang bilang ada kuman. Mana ada buktinya? Kita nggak lihat. Dengan mikroskop kita bisa melihat. Tapi sekarang dua alat bantu itu bisa tidak saya pertukarkan. Artinya, melihat kuman dengan menggunakan teleskop. Bisa tidak? Pasti tidak bisa. Atau sebaliknya. Bagaimana kalau saya ingin melihat bintang dengan menggunakan mikroskop? Dua-duanya alat bantu, tetapi harus digunakan dengan tepat. Orang skeptis tidak menggunakan alat dengan tepat. Kita ada otak sebelah kiri, ada otak sebelah kanan. Gunakanlah otak sebelah kiri untuk sesuatu yang menjadi hukum alam di natur ini. Tapi kita menggunakan otak sebelah kanan kita, yang sekarang ini banyak orang menggunakan istilah intuisi. Saudara-saudara sekalian, intuisi bahkan disebut naluri. Penelitian sekarang ini, dulu intuisi naluri itu dianggap sampah. Tapi penelitian belakangan ini, semakin banyak orang yang berkecimpung di dunia neuroscience, otak, dan psikologi, percaya bahwa naluri ataupun intuisi itu adalah sesuatu yang masuk akal, bukan sampah. Bahkan katanya orang-orang yang sukses di dalam masyarakat, termasuk orang-orang yang sukses di dalam perdagangan, adalah orang yang memadukan antara otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Saudara, ini menjadi penting. Seseorang harus menggunakan rasio. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak bisa dipahami dengan rasio dengan sepenuhnya. Itu sebabnya kita membutuhkan yang namanya intuisi. Kepercayaan. Keyakinan. Ini dia, saudara. Albert Einstein pernah berkata, tidak semua hal yang bisa dihitung berjumlah. Tidak semua hal yang bisa dihitung itu berjumlah. Sebaliknya, tidak semua yang bisa berjumlah itu bisa dihitung. Ini omongan Albert Einstein ya, Bapak atom. Penemu bom atom pertama itu. Artinya dia sedang mengatakan ada jenis kebenaran tertentu itu datangnya bukan karena perhitungan secara matematis.
Bukan berdasarkan perhitungan ilmu pasti. Ada kebenaran dari aspek lain yang sekarang ini orang-orang memahami kebenaran berdasarkan otak sebelah kanan. Saudara. Jadi kita harus menggunakan otak kita dengan tepat. Ibaratnya kiri kanan itu adalah teleskop dan mikroskop. Gunakan dengan tepat agar kita bisa memahami. Yang kedua, saudara, mengapa orang-orang sulit memahami Yesus? Sang tokoh kontroversi itu. Alasannya adalah, saudara sekalian, karena orang-orang tidak memahami Yesus sebagai pribadi yang unik. Yesus manusia, dia juga Allah, nah ya. Tidak ada orang seperti itu. Ini unik. Saudara, kalau kita tidak percaya Yesus itu Allah sejati, kita hanya percaya dia sebagai manusia sejati. Kalau kita meyakini Yesus hanya manusia sejati, kita mengabaikan dia Allah sejati. Yesus pribadi yang unik, saudara. Dia Allah sejati, dia juga manusia sejati. Saudara, saya sudah menjelaskan bahwa kita yakini Yesus 100% Allah, dia 100% manusia. Kalau kita tidak memahami ini beresiko bagi kita, maka kita akan mengalami bias, tidak mengenal Yesus dengan baik, dengan tepat. Saudara, kita tidak mempertuhankan Yesus. Masih ingat itu? Belum lama ini saya jelaskan kalau tidak salah di mimbar ini atau di baktian doa ya. Kita tidak mempertuhankan Yesus. Mempertuhankan itu artinya sesuatu yang bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan. Batu, mempertuhankan batu. Batu itu bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan. Orang Kristen tidak pernah mempertuhankan Yesus. Tetapi yang terjadi adalah Yesus Allah yang sejati mengambil rupa jadi manusia. Bukan manusia yang jadi Allah, Ibu Eli. Tapi dia Allah yang menjadi manusia. Berbeda sekali, bukan? Kalau Yesus adalah manusia yang dipertuhankan, maka hari ini saya akan umumkan saya keluar dari Kristen. Dan saya ajak kita semua jadi ateis saja. Gak perlu ikut agama apapun. Kalau Yesus adalah manusia yang dipertuhankan. Tapi Alkitab mengatakan apa? Dia adalah Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Hanya manusia bodoh yang mempertuhankan sesuatu ataupun seseorang. Setuju? Hanya orang tolol yang mempertuhankan sesuatu materi ataupun orang siapapun sebagai Tuhan. Saudara, kita tidak lakukan itu. Kita bukan orang bodoh berarti. Saudara. Nah, ada orang mulai meragukan. Apa betul Yesus manusia yang sebetulnya? Pertanyaannya begini, saudara. Jika Yesus tidak berdosa, Yesus berdosa tidak? Bapak Ibu berpikir Yesus ada dosanya tidak? Gak ada dosanya kan ya? Kalau Yesus tidak berdosa, apakah dia manusia sejati? Karena semua orang berdosa, Bu Tudi. Semua orang bermiliar-miliar. Semua berdosa. Satu orang tidak berdosa. Berarti dia bukan manusia sejati dong. Tidak demikian, saudara. Mengapa? Karena perihal dosa itu bukanlah esensi dari manusia. Kalau dosa itu menjadi ciri khas. Substansi dari manusia. Saya harap saudara mengerti istilah itu ya. Sesuatu yang memang sudah ada dalam diri manusia, maka ketahuilah Adam dan Hawa itu bukan manusia, betul nggak? Dia baru jadi manusia setelah, kalau ini masih ikut apa tidak ini? Kalau dosa itu adalah ukuran menjadi manusia sejati, maka Adam dan Hawa bukan manusia, betul tidak, Ibu Desi? Kapan mereka berubah jadi manusia? Ketika jatuh dalam dosa. Apa betul begitu? Tidak, saudara. Sebelum dosa Adam dunia ini, manusia sudah ada. Adam dan Hawa dalam keadaan tidak berdosa. Ada lagi yang mempertanyakan,
Kalau kelahiran Yesus dari Roh Kudus, apa betul dia manusia? Saya ada karena ada orang tua saya, bukan? Ada perpaduan antara sperma dan sel telur dari ibu saya. Saya jadi manusia. Nah sekarang kalau Yesus dari Roh Kudus, apa betul dia manusia sejati? Hal yang sama terjadi, saudara. Kalau itu yang jadi pertanyaan, saya mau bertanya, itu ada manusia atau bukan? Ada tidak sperma bapaknya Adam dan sel telur dari ibunya Adam? Tidak ada. Berarti Adam bukan manusia sejati loh. Kalau Adam bukan manusia sejati, kita ini adalah manusia KW. Itu tidak. Lalu Hawa. Hawa itu diciptakan dari Adam. Hawa ada ibu enggak? Sudah ada laki-laki pada waktu itu. Hebatnya Tuhan itu bisa menciptakan dari laki-laki loh. Lebih hebat lagi dari tidak ada menjadi ada. Adam tadinya tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Bisa ada. Pertanyaan saya, Adam itu manusia atau bukan? Bu Nova. Manusia atau bukan? Amalan. Dia pasti manusia. Kalau Adam dan manusia bukan manusia, kita juga bukan manusia, bukan? Karena kita keturunannya. Saudara. Jadi kalau Allah melahirkan Yesus karena Roh Kudus, siapa yang bisa menyangkal bahwa Yesus adalah manusia? Dia tetap manusia sejati, saudara sekalian. Jadi sumber kekacauan ini adalah karena tidak bisa melihat keunikan Yesus. Pelajari kata-kata ini, saudara. Di dalam Alkitab, itu banyak sekali ayat-ayat yang mengindikasikan keilahian Yesus. Betul? Dan di dalam Alkitab, juga banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Setuju? Ya kita sudah bahas ini dalam bulan ini, bukan? Dia makan, dia tidur, dia bisa mati. Itu kan dia manusia. Satu hal yang harus disadari, saudara. Jangan kita pernah menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus untuk membantah keilahian Yesus. Saudara mengerti maksud ini? Jangan sekali-kali kita menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus, lalu kita mengatakan, oh dia bukan Allah. Buktinya ini dia manusia. Dan sebaliknya. Sekarang sudah bisa keluar ya. Saya minta tampilkan seorang pria setelah Albert Einstein tadi, Pak Stephen. Nah ini dia. Ada yang kenal siapa ini? Ini bukan anaknya Pak Robi ya, bukan Yohanes. Siapa dia ini? Hah? Waduh, kenal ya. Kalau saya pasang foto ibu dia mungkin ada yang nggak kenal ini. Apa profesi pria ini? Petinju. Dia petinju. Dan baru-baru ini dia umumkan dia sudah pensiun. Dan dia mulai mencalonkan diri menjadi presiden Filipina. Tapi turun lagi satu slide. Masih sama ya. Ini bukan Bruce Lee, saudara ya. Bukan juga Pak Feki ini. Orang yang sama. Manny Pacquiao, kalau tidak salah bacanya seperti ini. Dia dikenal sebagai petinju yang luar biasa. Memenangkan 8 gelar ya. 8 kelas, betul. 8 kelas. Ini kalau saya dipukul dia langsung ya. Plak. Mungkin langsung almarhum ya. Saking jagonya dia. Saudara, tapi apakah Anda tahu selain jadi petinju, dia mempunyai profesi lain? Yang bisa tebak? Jadi anak angkatnya. Ayo. Turunkan yang berikut ini. Gambarnya Pak Stephen. Oh, ada yang itu ya? Oke, yang satu lagi. Sudah tahu? Ternyata Manny Pacquiao adalah seorang militer juga. Dia masuk militer, saudara. Saya cek datanya dulu ya. Dikatakan sejak 27 April 2006
Dia menjadi resimen cadangan angkatan darat dari Filipina. Pangkatnya sersan 2. Naik tingkat lagi, naik pangkat lagi, naik pangkat lagi. Nah, 5 Desember 2011, pangkatnya naik luar biasa menjadi letnan kolonel. Itu berarti menjadi perwira menengah. Lantaran dia terpilih menjadi senator. Saudara. Dia mendapatkan pangkat kehormatan itu ketika dia menang lawan tinjunya di Las Vegas. Ya, saya tidak tahu apakah saudara nonton. Saya tidak nonton, saudara. Saya hanya baca datanya seperti ini. Nah, sekarang begini. Masalahnya begini, saudara. Kalau kita lihat dia menggunakan seragam militer begini, seseorang akan berkata, orang ini bukan petinju. Mengapa dia bukan petinju? Karena dia pakai baju militer. Dia adalah seorang anggota militer. Betul tidak, saudara? Lalu sebaliknya, turun lagi Pak Stephen. Kita boleh nggak bilang begini? Naik, maksud saya naik. Gambar bertinju. Dia ini bukan anggota militer. Apa sebabnya, Ibu Gavi? Karena dia seorang petinju. Mengerti sekarang maksud saya? Mengerti sekarang? Yesus banyak disalah mengerti karena konteksnya seperti ini, saudara. Kita baca Alkitab, kita menemukan dia makan dan minum. Kita berkata, dia bukan Allah. Kalau Allah tidak makan dan tidak minum. Sebaliknya dalam sejarah gereja kita juga menemukan. Ada orang membaca Yesus bisa mengampuni dosa. Yesus melakukan banyak perkara yang tidak mungkin dilakukan. Termasuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Mereka berkata, dia pasti Allah. Dan dia pasti bukan manusia. Saudara. Nah ini, ilustrasi ini menggambarkan kesalahan konsep di dalam berpikir. Sebabnya orang jadi bingung. Mengapa bingung? Karena tidak mengerti keunikan Yesus. Manusia sejati dan Allah sejati. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, terakhir, langsung turun. Karena manusia buta rohani. Karena manusia buta rohani. Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian doa baru-baru ini, itu sudah berulang-ulang saya katakan. Ada orang-orang yang memang sudah buta. Kalau dia buta, dia tidak bisa melihat. Dijelaskan pun dia tidak bisa mengerti. Saudara masih ingat dengan Pak Yuli tidak, saudara? Pak Yuli, Majelis Finansia ya. Itu piano sumbangan Pak Yuli sama Ibu Sani, suami istri. Pak Yuli tadinya bukan orang Kristen. Lagi majelis ya, bukan. Pada waktu mereka berpacaran di Medan dulu, Ibu Sani itu keluarga Kristen. Bahkan ada keluarganya pendeta, saudara. Mereka berpacaran, lalu Ibu Sani ajak ke gereja. Pak Yuli ke gereja. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti. Ngomong kosong, nggak ngerti sama sekali. Setelah mereka menikah, kemudian mereka pindah ke Jakarta. Diajak oleh, kalau nggak salah enceknya ya, pendeta Jonathan ya, Pak Tarmin ya, ke Finansia. Nggak lama kemudian Pak Yuli dicelikan matanya dan dia memberikan kesaksian di depan saya. Dia bilang, aduh, Kristen itu luar biasa. Saya bingung kenapa saya begitu bodoh sekali sebelum ini. Hal yang begitu sederhana saya tidak mengerti, saya anggap tidak logis dan tidak masuk akal. Tapi setelah saya dibukakan mata saya mengerti. Saudara, kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini masih memperdebatkan Yesus, masih bingung, coba cek apakah Anda sebagai orang skeptis atau tidak bisa membedakan antara keunikan Yesus. Dan kemungkinan ketiga adalah masih buta rohani. Semoga Tuhan menolong kita. Saya harap semua orang di antara kita tidak ada yang sangsi dan ragu bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Dengan demikian, bulan Kristologi kita berakhir. Bulan depan sudah Oktober. Minggu depan sudah Oktober ya. Kita sudah akan masuk ke
bulan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang memberikan pengajaran bagi kami pada hari ini. Tolong kami untuk betul-betul mendekati Allah, bukan hanya dengan rasio kami, tetapi dengan intuisi kami, keyakinan kami. Yesus pribadi yang unik. Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Kami berdoa saat ini banyak orang yang tidak mengenal Yesus, menolak Yesus dengan mentah-mentah. Dan berdoa kiranya Tuhan Kau mencelikan mata rohani mereka. Setelah mereka dicelikan, mereka akan mengerti misteri dari pribadi Yesus ini. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, biarlah itu bisa memberikan berkat bagi kita semua. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat, di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk membawa korban syukur kita kepadanya. Bagi saudara-saudari yang mengikuti ibadah dengan YouTube, dapat memberikan persembahan rutin atau persembahan syukur melalui rekening Majelis Jemaat GKI Philadelphia di Bank BCA nomor 5310877796. Ataupun saudara dapat menyerahkan langsung ke kantor tata usaha gereja pada hari Selasa sampai hari Minggu di jam kerja. Bagi jemaat yang hadir dalam ibadah ini dapat memasukkannya dalam kotak yang telah disediakan setelah ibadah ini selesai. Demikianlah firman Tuhan untuk persembahan kita dari Mazmur 118 ayat 28-29. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Kami telah melihat, menikmati, dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kami. Terimalah Tuhan dan kuduskanlah untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebentar kita akan menyelesaikan ibadah ini. Mari dengan bangkit berdiri kita menyanyikan satu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Amin. Amin. Silakan saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Sampaikan salam saya untuk anggota keluarga yang belum sempat hadir di dalam ibadah ini, saudara sekalian. Pandemi belum selesai, tetaplah kita menjaga kesehatan dengan baik. Kemarin ada berita Singapura mulai membatasi manula untuk keluar rumah lagi, saudara. Karena apa? Karena juga mereka sedang mengalami rekor lagi, pecah rekor lagi, saudara ya. Karena pandemi ini belum selesai. Singapura sudah lama mengumumkan mereka siap untuk berdamai dengan virus corona. Ternyata sekarang mereka mulai membuat pembatasan lagi. Jangan lengah, saudara. Saya lihat kita mulai lengah ya. Kalau dulu pulang cepat-cepat mandi, sekarang pulang mandi nggak sih? Kagak mandi ya. Mandi, saudara ya. Lebih baik kita buang air sedikit lebih bersih daripada kita bawa pulang. Siapa tahu kan nggak kelihatan kan ya. Kita nggak bawa mikroskop ya. Siapa tahu badan kita ada virus. Lebih baik kita pulang mandi, beres-beres, lalu kita ya lakukan aktivitas kita. Tetap jaga dan tetap berdoa. Semoga sejahtera Tuhan selalu menaungi kita. Selamat hari Minggu, saudara sekalian.